Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis kesalahan pada skripsi dengan judul pemanfaatan ozon untuk mensterilisasi wortel atau Daucus carota L terhadap bakteri oleh Fitria Fatimah Zahra, Universitas Wijaya Surabaya. Di sini kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Tias Putri Yuliana Rahmi dengan NIM akhir 1019. Lalu ada Satria Fikar Firmansyah dengan NIM akhir 1020. Lalu ada Ana Subaidillah dengan NIM akhir 1021. Selanjutnya ada Diva Aprili Nadia Wijaya dengan NIM akhir 1022. Lalu ada Ahmad Hafiz Ramzi dengan NIM akhir 1023. Ada Nevanda Syakwil Raihan dengan NIM akhir 1024. Dan yang terakhir ada Sela Rosania dengan NIM akhir 1025. Di sini ada 5 pokok bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada kesalahan penggunaan tanda baca, yang kedua ada kesalahan penulisan kata asing, yang ketiga ada kesalahan ejaan dan penulisan kata imbuhan, yang keempat ada penulisan huruf kapital, dan yang kelima ada sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang akan lanjutkan oleh rekan saya. Jadi yang pertama yakni kesalahan penggunaan tanda baca. Di dalam skripsi terdapat kesalahan yakni 1. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis sampaikan. Jadi kesalahannya yakni setelah kalimat oleh sebab itu tidak terdapat koma, di mana sebaiknya tanda koma dipakai setelah kata penghubung antar kalimat yang berada pada awal kalimat. Yang kedua yakni selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa kesalahannya sama seperti yang pertama, yakni tidak ada tanda baca koma setelah kata penghubung. Yang ketiga yakni Asgar, AT Sugiarto, Sumartini dan D Aryani titik 2011. Jadi kesalahannya yakni kesalahan pada tanda baca pada daftar pustaka, di mana setelah Asgar, AT Sugiarto tidak terdapat titik. Perbaikannya yakni Asgar, A titik T Sugiarto. Yang selanjutnya yaitu kesalahan penulisan kata asing. Yang pertama, penulisan kata beta karoten. Penulisan kata beta karoten harus ditulis miring karena merupakan kata asing. Contoh kalimat yang kedua yaitu menggunakan alat yang disebut autoclave. Kata autoclave harus ditulis miring karena merupakan kata asing. Yang ketiga, contoh zat kimia formaldehida, hibitan, cidex. Penulisan kata formaldehida, hibitan, cidex harus ditulis miring karena juga merupakan kata asing yang menggunakan bahasa ilmiah. Contoh yang keempat yaitu bakteri plate count agar pada media nutrien agar plate atau NAP. Penulisan kata nutrien agar plate harus ditulis miring. Kesalahan ejaan dan penulisan kata imbuhan. Yang pertama dalam membunuh mikrobia. Perbaikan dalam membunuh mikrobia. Keterangan pada kata mikroba tidak menggunakan huruf I. Untuk yang kedua, berbagai senyawa aromatik dan mikroorganisme. Untuk perbaikan, berbagai senyawa aromatik dan mikroorganisme. Untuk keterangan pada kata mikroorganisme seharusnya menggunakan huruf E, yaitu menjadi mikroorganisme. Yang ketiga, ozon atau O3 merupakan bagian oksigen aktif yang ada di alam bebas. Untuk perbaikan, ozon atau O3 merupakan bagian oksigen aktif yang ada di alam bebas. Perbaikan pada kata oksigen tidak menggunakan huruf R. Yang keempat, kontaminasi pestisida dan bakteri logam berat. Perbaikan kontaminasi pestisida dan bakteri logam berat menunjukkan kesalahan ejaan pada kata bakteri. Yang kelima, staf peneliti Balai Penelitian Tanaman Sayur. Perbaikan staf peneliti Balai Penelitian Tanaman Sayur. Kesalahan ejaan pada kata penelitian. Huruf kapital dipakai sebagai berikut. Huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung. Ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat. Huruf pertama unsur-unsur nama orang. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Huruf pertama nama geografi. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan.
serta nama dokumen resmi kecuali kata depan atau kata hubung. Huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata depan dan kata hubung yang berada di tengah kata. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Dan yang terakhir huruf pertama kata ganti Anda. Pada skripsi yang kami analisis terdapat suatu kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat sebagai berikut. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pencucian wortel. Di sini ada kata wortel yang huruf V-nya menggunakan huruf kapital. Seharusnya kata wortel huruf V-nya menggunakan huruf kecil. Dikarenakan kata wortel bukan merupakan kata awal pada kalimat. Kesalahan yang kelima yaitu mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang kurang tepat, di mana pada poin pertama, apabila dilihat dari sistematika penulisan karya ilmiah, bagian abstrak masih belum sesuai karena penulis tidak mencantumkan abstrak pada skripsinya. Jadi seharusnya pada kata itu diberi abstrak pada bagian awalnya. Namun pada skripsi yang kami analisis tidak ada abstrak pada skripsinya. Untuk yang kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis tidak diberi nomor halaman. Jadi dalam skripsi itu tidak diberi nomor halaman baik di pojok kanan, bawah maupun di tengah. Untuk yang ketiga, untuk font yang digunakan sudah sesuai. Akan tetapi pada bagian judul, ukuran font yang digunakan adalah 14. Yang seharusnya font yang digunakan itu ukuran 12 sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang ada di Universitas Jember. Untuk poin keempat, pada karya ilmiah skripsi tidak dicantumkan nomor halaman pada bagian lampiran secara urut dan terstruktur. Poin terakhir, apabila disesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Jember, logo instansi berada pada bagian atas dan diikuti dengan judul di bawahnya. Namun pada penulisan karya skripsi yang kami analisis, logo itu diletakkan pada bagian tengah. Berdasarkan hasil presentasi yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan dan ejaan pada karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul Pemanfaatan ozon untuk mensterilisasi wortel Daucus carota L terhadap bakteri oleh Fitriah Fatimahuz Zahra, Universitas Wijayakusuma, Surabaya. Yakni yang pertama, sistematika penulisan karya ilmiah yang kurang tepat. Yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca. Yang ketiga, kesalahan ejaan dan penulisan kata imbuhan. Dan keempat, kesalahan penulisan kata asing. Dan yang terakhir, ada kesalahan penggunaan huruf kapital. Mahasiswa hendaknya meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan tanda baca serta ejaan sesuai kaidah EYD, ejaan yang disempurnakan. Pengetahuan mengenai EYD dapat diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.